Halo Bidikers. Jenderal Idam Aziz belakangan juga turut diinfokan oleh awak media. Melansir laman Teras Gorontalo, Ferdy Sambo terbantu oleh Idam Aziz dengan jabatannya menjadi Jenderal Bintang 2 di kepolisian. Namun ini baru gosip hangat saja, belum tentu benar. Lantas siapa sosok Jenderal Idam Aziz sebenarnya? Berikut kita akan mengenal jenderal ini lebih dalam lagi. Mari kita bongkar. Jenderal Idam Aziz seorang purnawirawan polisi yang telah pensiun Januari tahun 2021 kemarin. Saat itu, Idam Aziz melepas jabatannya sebagai Pakapolri. Di balik suksesnya Idam Aziz di dunia kepolisian, ada banyak rintangan dan perjuangan yang telah dilalui oleh pria kelahiran Kendari tersebut. Tapi siapa yang menduga kalau Pak Idam Aziz pernah gagal tes akademi polisi? Meski begitu, Idam Aziz tak menyerah dan tetap semangat mengejar tekadnya sebagai abdi negara. Di tahun kedua kembali Pak Idam Aziz menelan pahit setelah dirinya kembali dinyatakan tidak lolos dalam tes kepolisian. Barulah di percobaan ketiga Idam Aziz berhasil masuk di kepolisian dan menyelesaikan bangku pendidikannya pada tahun 1988 di Akabri A. Soal studi di kepolisian, Pak Idam Aziz bukan polisi sembarangan yang hanya menempuh pendidikan 1-2 saja. Mantan Kapolri kita ini pernah bersekolah di PT IKA tahun 1995, Sespim 2000, dan Sespimti tahun 2011. Untuk pendidikan kejuruan, Idam Aziz juga menyelesaikan 3 tingkat studi di kepolisian, yaitu PA Serse 1990, PA Lingkungan Hidup, dan Asesmen Reskrim. Jadi pria yang sempat gagal tes sebanyak 2 kali ini, Bidikers, memiliki dasar pendidikan yang hebat. Salut ya. Oke, ngomongin soal jabatan, Pak Idam Aziz juga tak diragukan lagi. Sebab melihat laman Wikipedia ada 24 jabatan yang telah diemban oleh pria berusia 59 tahun ini. Mulai dari jabatan terendah sampai yang teratas. Bisa dibilang karir Idam Aziz cukup moncer di kepolisian. Hebatnya lagi, Pak Idam Aziz sempat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Metro Jaya, dan terakhir adalah Kapolri, di mana jabatannya tertinggi di negara kita mulai dijalankan oleh Idam Aziz selama 1 tahun lebih. Mengenai prestasi dari Jenderal Idam Aziz selama mengabdi menjadi polisi tanah air, menurutku juga sudah sangat baik. Berbagai kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia mulus di tangan Pak Idam Aziz. Salah satunya adalah kasus terorisme bom Bali yang sempat menggemparkan publik di tahun 2002 lalu. Atas kinerjanya yang dibantu dengan polisi-polisi lain, Idam Aziz sukses menangkap pelaku tindak kejahatan keji tersebut yang telah menewaskan 202 nyawa. Di mana ada 3 nama pelaku bom Bali yang dieksekusi mati, yaitu Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra. Jadi tak mengherankan kalau Pak Idam Aziz diganjar banyak penghargaan dari negara dan pihak kepolisian. Setidaknya Idam Aziz memiliki 15 penghargaan atas baktinya selama 31 tahun menjadi anggota Polri. Dan berikut, kita lihat saja prestasi yang ditorehkan Jenderal Idam Aziz di kepolisian tanah air. Berikutnya kita akan membahas kondisi keluarga dari Jenderal Idam Aziz. Bidikers masih ingat? Dengan kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tentu ingat dong, sebab anak-anak dari Idam Aziz juga mengikuti jejaknya. Dari pernikahan Idam Aziz dengan sang putri, dengan sang istri Fitri Handari, pasangan ini telah dikaruniai 4 orang anak. Putra sulung Idam Aziz yang bernama Ilham Uren Aziz, yang terjun menjadi seorang polisi seperti ayahnya. Saat ikut seleksi Akpol pada tahun 2017, Ilham Uren Aziz mendapat nilai terbaik dari 331 peserta. Dan prestasi membanggakan ini kembali berlanjut ke Irfan Uren Aziz, putra kedua dari Idam Aziz, yang juga mendapat predikat terbaik saat mengikuti seleksi Akpol di tahun 2019. Di mana kala itu Irfan Uren Aziz meraih nilai tertinggi dari 264 peserta seleksi yang lolos. Tak mau kalah dengan kedua kakaknya, putri dari Idam Aziz dengan Fitri Handari yang bernama Firda Atira Aziz juga memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Ya,
Firda Atira Aziz merupakan wanita penggiat media sosial yang dipercaya menjadi direktur sekaligus co-founder Firda Atira Foundation. Asal kamu tahu aja Bedikers, Firda Atira Foundation adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan yang selalu memperhatikan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dan putri dari Pak Idam Aziz ini juga sering meluncurkan buku pelajaran yang membahas tentang keindahan laut. Wah, hebat banget bukan anak-anak dari Jenderal Idam Aziz? Tidak ayah, tidak anak, semuanya sama-sama berprestasi. Sekarang mari kita lanjut dengan melihat kekayaan dari Idam Aziz. Menurut Pedikers, kira-kira setajir apa Pak mantan Pak Kapolri ini? Bagi yang kepo, coba kita lihat info LHKPN yang dilaporkan oleh Idam Aziz kepada KPK di tahun 2017. Saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dilansir dari laman kompas.com, Jenderal Idam Aziz tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 5,51 miliar rupiah. Total kekayaan Idam Aziz ini berasal dari aset tanah dan properti lainnya. Untuk kepemilikan tanah beserta bangunan, Pak Idam Aziz memiliki 9 aset yang tersebar sebagian besar di kota Depok. Sisanya berada di kota Kendari. Semua aset propertinya ini dilaporkan hasil Idam Aziz sendiri, alias bukan warisan ataupun hibah. Nah, nilai asetnya itu ditaksir mencapai 3,45 miliar rupiah. Untuk aset berupa alat transportasi dan mesin, Idam Aziz diketahui memiliki mobil Toyota Innova Venturer keluaran tahun 2017 senilai 380 juta rupiah. Kemudian ada Toyota Kijang Innova tahun 2016 dengan harga mencapai 350 juta rupiah. Selain itu, Idam Aziz juga turut melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya yang harganya menembus 490 juta rupiah. Ada satu lagi yang gak ketinggalan, Jenderal Idam Aziz diketahui memiliki uang kas senilai 834,87 juta rupiah. Hebatnya lagi, Idam Aziz mengaku tak memiliki utang piutang kepada orang lain. Ini baru hasil laporan tahun 2017 saja, Bedikers. Berarti, sudah ada 5 tahun berselang kekayaan Idam Aziz tak diketahui siapa-siapa. Apalagi pada laporan itu Idam Aziz belum menjabat sebagai Pak Kapolri. Besar kemungkinan, harta Idam Aziz akan bertambah 2 hingga 3 kali lipat. Menurut Bedikers gimana? Oke, by the way soal rumah mewah nih, Jenderal Idam Aziz mempunyai satu hunian berlantai 2 yang berada di Kendari. Meski berada dalam segala kemewahan, Idam Aziz selalu tampil sederhana dan rendah hati. Ini terbukti saat fotonya sedang asik makan kue dengan memakai sendal jepit, viral di sosial media. Jenderal Idam Aziz mengaku kalau ia hanya berasal dari kampung dan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya sekarang. Wah, ini nih yang dinamakan kacang tak lupa dengan kulitnya. Sehat-sehat terus ya Pak Idam.